Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurlifana. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan obat. Poin pembahasan yang akan dibahas yang pertama ada rancangan obat rasional, yang kedua ada pengembangan senyawa penenun, yang ketiga ada proses pengembangan obat. Nah, istilah dari pengembangan obat ini merupakan suatu penemuan. Dalam hal ini merujuk pada identifikasi senyawa kimia aktif yang baru yang khususnya yang ditemukan dalam pengujian senyawa aktivitas biologis yang diinginkan. Hal ini kita peroleh dari suatu observasi efek biologis bahan alam yang baru yang terdapat di alam, contohnya itu seperti bakteri, fungi, tumbuhan, dan lainnya. Selanjutnya, sebelum itu kita harus mengetahui definisi dari obat. Obat merupakan suatu yang digunakan untuk diagnosa, untuk pengobatan, atau juga digunakan untuk penyembuhan dan pencegahan terhadap penyakit pada manusia dan juga pada hewan. Besarnya efektivitas obat tergantung pada biosis dengan kepekaan organ tubuh setiap orang. Nah, dan setiap orang juga berbeda kepekaan dan kebutuhan biosis obatnya. Tetapi secara umum dapat dikelompokkan yaitu dosis obat untuk bayi dan anak-anak dan juga untuk dosis dewasa dan orang tua. Suatu obat memiliki sifat sebagai penyembuhan dan juga memiliki sifat toksik atau dapat berupa racun jika dosis penggunaan berlebihan. Selanjutnya, rancangan obat. Rancangan obat merupakan suatu usaha untuk mengembangkan obat yang sudah ada yang telah diketahui struktur molekulnya dan aktivitas biologisnya atas dasar penelitian yang sistematik dan rasional dengan mengurangi faktor coba-coba seminimal mungkin. Suatu rancangan di sini untuk menentukan obat baru secara logis dan dapat dijabarkan secara teoritis. Tujuan dari rancangan ini untuk mendapatkan suatu obat baru dengan aktivitas yang lebih baik dan juga biaya yang layak secara ekonomis. Kemudian yang dapat berkembang untuk mendapatkan suatu obat dengan efek samping yang minimal sehingga aman untuk digunakan, serta yang dapat bekerja secara selektif dan masa kerjanya yang lama sehingga meningkatkan kenyamanan pemakaian obat untuk pasien. Selanjutnya, uji klinik fase 1. Pada uji klinik fase 1 ini dilakukan pengujian obat terhadap sukarelawan dalam kondisi sehat untuk keselamatan, tujuannya untuk keselamatan si pengguna yang melibatkan pengujian berbagai dosis. Uji klinik fase 1 ini terbagi menjadi 4 uji. Yang pertama ada uji farmakologi klinik, yang kedua ada studi metabolik dan studi efikasi dan studi farmakokinetik. Yang ketiga ada uji toksisitas kronik, yang keempat ada uji karsinogenik. Selanjutnya uji klinik fase 2. Nah, uji klinik fase 2 ini dilakukan terhadap si penderita atau pasien dalam jumlah yang terbatas. Hanya beberapa orang, tujuannya itu untuk melihat keamanan dari obat. Setelah itu dilakukan pengembangan formulasi obat dan ditentukan stabilitas dari obat. Dan proses ini memerlukan waktu antara 3 sampai 6 tahun. Selanjutnya, uji klinik fase 3. Nah, pada uji klinik fase 3 di sini dilakukan percobaan klinik terhadap volunteer yang sehat dan pasien dengan desain double blind. Pengujian obat pada pasien untuk menilai kemanjuran, efektivitas, dan keamanan dari obat. Setelah itu dilakukan keamanan produksi dalam skala besar.
Dan hasil dari fase 3 ini adalah dokumen evaluasi terapeutik dan klinik. Hasil uji klinik fase 3 ini untuk menentukan bisa tidaknya obat baru tersebut dapat beredar di pasaran. Uji klinik fase 4. Uji klinik fase 4 dilakukan setelah obat dipasarkan atau beredar di pasaran. Tujuannya untuk memastikan keamanan dari obat dan memantau resiko-resiko yang mungkin terjadi dari penggunaan obat. Efek berbahaya yang terdapat atau yang ditemukan pada uji fase 4 ini maka dapat menyebabkan obat tersebut tidak dapat dijual atau dibatasi penggunaannya. Selanjutnya, contoh dari hasil rancangan obat rasional. Yang pertama ada pralidoxin. Nah, yang digunakan sebagai penunjang atropin pada pengobatan kerancunan oleh senyawa organofosfat. Yang kedua ada asiklovir yang merupakan senyawa antivirus yang efektif terhadap herpes. Yang ketiga ada progresin sebagai antihistamin. Yang keempat katopril sebagai antihipertensi. Yang kelima ada alfa metildova sebagai antihipertensi. Selanjutnya, pengembangan senyawa penuntun. Pengembangan senyawa penuntun ini merupakan senyawa yang digunakan sebagai pangkal tolak modifikasi molekul. Senyawa penuntun adalah senyawa yang menimbulkan aktivitas biologi seperti aksi terapeutik, aksi toksis, dan hormon dan feromen. Serta senyawa yang terlibat atau berpengaruh terhadap proses biokimia dan patologi pada hewan dan tumbuhan. Pada umumnya, senyawa yang dikembangkan memiliki sifat yang kurang menguntungkan seperti memiliki efektivitas yang lemah, kurang spesifik, efek samping yang besar, kurang stabil, dan masa kerjanya yang singkat atau mempunyai bau dan rasa yang kurang menyenangkan. Selanjutnya, tujuan dari pengembangan senyawa penuntun tujuannya yaitu untuk mengembangkan substansi untuk mendapatkan suatu senyawa yang lebih poten, lebih spesifik, yang aman, dan efek samping yang minimal. Selain itu, untuk mengubah spektrum aktivitas dan modulasi farmakokinetik. Selain itu, sekian penjelasan mengenai pengembangan suatu obat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.